Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabat Tajdid dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita dan selalu memanggil kepada kita sebagai orang yang beriman. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ketika ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu hadza khitabun li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panggilan itu ditujukan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan itu termasuk diri kita semua. Dan menurut Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu." Jika kamu mendengar atau membaca ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, fa'ariha sam'aka. Maka perhatikanlah baik-baik. Kenapa? Fa'innahu khairun ya'muru bihi. Karena setelah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ada kebaikan yang akan diperintahkan kepada kita. Aw syarrun yanha anhu, atau ada kejelekan yang akan dilarang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, juga memanggil kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dengan ungkapannya, dengan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah seorang jiwa, seorang diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 3 perintah. Yang pertama, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang ketiga, wattaqullaha. Sahabat tadi yang berada di manapun, yang dimaksud dengan takwa yang pertama, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan at-taqwal ula, bahwa takwa yang pertama adalah at-taubatu fima madha minadz-dzunub, yaitu bertobat dari dosa yang telah lalu. Wa tsaniyatu, dan takwa yang kedua, ittiqaul ma'asi fil mustaqbal, yaitu menjauhkan diri dari maksiat pada waktu yang akan datang. Sahabat Tajdid dimanapun berada, kemudian sahabat Abu Bakar menerangkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza matal mayyitu, apabila seseorang meninggal, qalatil malaikatu, malaikat bertanya, malaikat berkata, ma qaddama, apa amal yang sudah ia kerjakan.
Wa qala banu Adam. Sedangkan manusia berkata ketika ada yang sudah meninggal, ma khallafa, apa harta yang ia tinggalkan. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali suatu saat Allah akan mengajak bicara. Allah akan bertanya kepada manusia yang tidak ada antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala penterjemah atau pelantara. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Maka dia melihat ke sebelah kanannya. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang dia perbuat. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang dia telah perbuat. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illan nara tilqa'a wajhihi. Kemudian dia melihat di hadapannya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fattaqun naro, maka berlindunglah kalian dari neraka, walau bisyiqqi tamrotin, walaupun kamu hanya bersedekah dengan separuh kurma. Dengan dua keterangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah mengingatkan bahwa pentingnya kita berbekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Maksud al-ghad di sini adalah yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Suatu ketika Abu Hurairah dalam sebuah keterangan disebutkan baka fi maradihi. Beliau menangis ketika beliau sedang sakit. Faqila lahu, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, ma yubkika, apa yang menyebabkanmu menangis? Mungkin sahabat yang lain menyangka bahwa Abu Hurairah menangis ketika sakit itu karena sedih akan meninggalkan dunia, sedih meninggalkan rumahnya, sedih meninggalkan istrinya, sedih meninggalkan anaknya, sedih meninggalkan hartanya, dan lain sebagainya. Tetapi kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Adapun saya menangis bukan karena sedih meninggalkan dunia ini. Walakinni abki ala bu'di safari. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalananku akan menuju akhirat. Wa qillati zadi, tetapi hanya sedikit perbekalanku. Ini diungkapkan oleh seorang sahabat yang utama, sahabat Abu Hurairah yang hafal hadis 5.000 lebih, yang bergaul dengan Rasulullah dan para sahabat utama yang lainnya, mengatakan seperti ini. Apakah kita seorang yang jauh dengan Rasulullah, jauh dengan sahabat, dan juga amal kita sangat sedikit, tentu kita lebih pantas untuk menangisi diri kita karena bekal kita sangat sedikit untuk pulang kita ke negeri akhirat. Sahabat Tajid, dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk berbekal yang banyak persiapan kita untuk pergi ke negeri akhirat. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.